Salam, salam sukacita, kiranya damai sejahtera yang dari Roh Kudus senantiasa menyelimuti setiap kehidupan kita. Sebelum kita masuk dalam renungan harian kita, marilah kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas segala kasih dan anugerah-Mu yang senantiasa melingkupi kehidupan kami. Kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang terbuka, memohon agar Engkau memimpin dan memberkati renungan ini. Buka hati kami untuk memahami kebenaran dalam firman-Mu. Bapa, dalam rasa sakit yang kami alami, bantulah kami melihat jauh ke masa depan kemuliaan yang Engkau janjikan. Ajarkan kami untuk tetap percaya dan kembali membangun harapan kami padamu. Tuhan, Engkau yang mengerti penderitaan, temani kami dan berikan penghiburan-Mu. Biarkan Roh-Mu menguatkan kami dan membawa pemulihan dalam hidup kami. Kami juga mohon kiranya Engkau memampukan kami menjadi berkat bagi orang lain yang sedang mengalami penderitaan. Bantulah kami berbagi harapan dan kasih-Mu kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan berbicara tentang satu tema menghadapi rasa sakit yang didasarkan pada ayat Alkitab Roma 8 ayat 18 yang berbunyi, "Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita." Amin. Saudaraku, rasa sakit adalah bagian tak terpisahkan dari kondisi manusia yang hidup di dunia ini. Kadang-kadang rasa sakit tersebut bisa bersifat fisik, seperti penyakit atau cedera yang menyebabkan penderitaan dan keterbatasan tubuh. Di sisi lain, rasa sakit juga bisa bersifat emosional, seperti kehilangan orang yang dicintai, kegagalan, penolakan, atau perasaan putus asa yang mendalam. Menghadapi rasa sakit ini tidaklah mudah, namun Alkitab memberikan kita landasan yang kokoh dalam menghadapinya. Ayat yang menjadi dasar pembahasan kita kali ini adalah Roma 8 ayat 18 yang berbunyi, "Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita." Firman ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Paulus yang sendiri telah mengalami berbagai penderitaan dan penindasan karena imannya, memberikan suatu perspektif yang luar biasa mengenai rasa sakit yang kita hadapi. Paulus menegaskan bahwa penderitaan yang kita alami saat ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima kelak. Ini adalah suatu pernyataan yang sangat penting dan penuh harapan. Kadang-kadang di tengah-tengah rasa sakit yang kita rasakan, kita cenderung merasa terjebak dalam situasi yang tak kunjung berubah. Namun, Paulus mengajak kita untuk melihat melebihi rasa sakit saat ini dan memandang kepada masa depan yang dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Kemudian, kita perlu memahami bahwa rasa sakit yang kita alami merupakan konsekuensi dari kejatuhan dan penderitaan akibat dosa di dunia ini. Saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dunia ini mengalami kecacatan dan penderitaan. Rasa sakit adalah hasil dari kondisi dunia yang rusak ini. Namun, melalui rasa sakit tersebut, Allah dapat mengajarkan kita banyak hal. Rasa sakit bisa menjadi sarana untuk membentuk karakter kita, mengasah iman kita, dan membawa kita lebih dekat kepadanya. Selain itu, kita tidak akan Tuhan biarkan kita sendirian dalam menghadapi rasa sakit. Yesus Kristus sendiri adalah contoh yang sempurna dalam menghadapi penderitaan. Ia mengalami penderitaan fisik yang tak terbayangkan di kayu salib, menebus dosa-dosa kita dan membuka jalan bagi keselamatan kita. Yesus adalah sahabat setia yang mengerti sepenuhnya
apa yang kita alami. Kita dapat mencari penghiburan dan kekuatan dalam hubungan dengan Yesus, karena Dia adalah sumber harapan yang sejati. Saudaraku, ingatlah bahwa janji kemuliaan dalam Roma 8 ayat 18 tidak menjamin bahwa kita akan terbebas sepenuhnya dari rasa sakit di dunia ini. Perjalanan hidup kita mungkin masih diwarnai dengan penderitaan dan kesulitan, tetapi janji tersebut mengingatkan kita bahwa rasa sakit yang kita alami saat ini tidak akan bertahan selamanya. Ada suatu harapan yang lebih besar dan kekal yang menanti kita di hadapan Tuhan. Menghadapi rasa sakit dengan keyakinan dan harapan dalam hati bukanlah hal yang mudah. Terkadang kita merasa lemah dan putus asa di tengah-tengah penderitaan. Tetapi Alkitab menegaskan bahwa Allah bekerja dalam segala hal untuk kebaikan mereka yang mengasihinya, yang tertulis dalam Roma 8 ayat 28. Dia dapat menggunakan rasa sakit kita sebagai bagian dari rencananya yang lebih besar untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik dan menyampaikan kemuliaannya. Jadi, ketika kita menghadapi rasa sakit, marilah kita menjadikan Roma 8 ayat 18 ini sebagai pemandu dan pengingat kita. Rasa sakit yang kita alami saat ini mungkin berat, tetapi itu tidak akan sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima kelak di hadapan Allah. Kita diajak untuk tetap teguh dalam iman, mencari penghiburan dalam hubungan kita dengan Yesus, dan melihat jauh ke masa depan yang penuh dengan kemuliaan Allah. Dalam menghadapi rasa sakit, marilah kita belajar untuk berserah sepenuhnya kepada Tuhan, mempercayakan hidup kita kepadanya, dan mencari kekuatannya yang tidak terbatas. Allah adalah sumber penghiburan, penyembuhan, dan kekuatan dalam saat-saat sulit. Dalam persekutuan dengan Tuhan, kita akan menemukan ketenangan dan kepastian di tengah-tengah penderitaan kita. Akhirnya, marilah kita berbagi harapan dan penghiburan yang kita temukan dalam firman Tuhan kepada sesama. Kita mungkin tidak dapat menghilangkan rasa sakit mereka, tetapi kita dapat menjadi saluran berkat dan kasih Allah dalam hidup mereka yang sedang mengalami penderitaan. Melalui kehadiran, doa, dan dukungan kita, kita dapat membantu mereka menemukan pengharapan yang kokoh dalam Kristus. Kesimpulannya, rasa sakit adalah kenyataan dalam kehidupan ini. Tetapi sebagai orang percaya, kita tidak perlu terpuruk dalam rasa sakit tersebut. Dengan berpegang teguh pada janji Tuhan dalam Roma 8 ayat 18, kita dapat menghadapi rasa sakit dengan keyakinan, harapan, dan kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus. Allah yang penuh belas kasihan dan kuasa adalah sumber penghiburan dan pemulihan kita di tengah-tengah segala penderitaan. Saudara kekasih, marilah kita berdoa. Bapa kami dalam surga, ya Allah yang Maha Kudus, kami bersyukur atas renungan yang telah Engkau berikan kepada kami. Engkau telah mengingatkan kami tentang kebenaran firman-Mu dan memberi kami penghiburan dalam menghadapi rasa sakit. Kami berdoa agar kasih-Mu tetap memimpin dan memenuhi hidup kami. Bantulah kami mengandalkan-Mu dalam segala penderitaan dan menjadikan kami saksi kemuliaan-Mu di tengah dunia yang penuh dengan kesulitan. Kami juga memohon kiranya Engkau menguatkan kami dalam iman, memberikan penghiburan bagi mereka yang menderita, dan membawa penyembuhan bagi mereka yang sakit. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah sumber kekuatan dan penghiburan. Kiranya setiap langkah hidup kami selalu menghormati dan memuliakan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara terkasih, demikianlah renungan harian kita. Kiranya menjadi berkat penghiburan bagi kita. Sampai bertemu kembali dalam renungan harian berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.